Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan saya Ruzizen Erlangga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul strategis dan analisis human resource management. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif saat ini, peran sumber daya manusia tidak lagi hanya sebatas mengatur administrasi atau mengelola karyawan. Namun, SDM kini menjadi bagian strategis yang menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Apa itu manajemen sumber daya manusia strategis? Keterkaitan tujuan bisnis menghubungkan pengelola sumber daya manusia secara langsung dengan visi, misi, dan tujuan bisnis jangka panjang perusahaan. Fokus pada pengembangan talenta, berfokus pada pengembangan motivasi dan peningkatan keterlibatan karyawan sebagai aset utama organisasi. Mitra strategis bisnis sumber daya manusia bertransformasi dari fungsi administrasi menjadi mitra strategi yang turut menentukan arah dan kesuksesan bisnis. Oke, next. Perbedaan manajemen sumber daya manusia tradisional versus strategis. Sumber daya manusia tradisional itu perbedaannya terletak pada peran, fokus, dan cara pengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Berikut penjelasannya. Aspek fokus utama SDM tradisional administratif dan operasional mengurus gaji, absensi, dan rekrutmen dasar. Kedua, pasar itu aspek pasar HR sebagai pelaksanaan kebijakan dan pengawasan karyawan. Poin ketiga, karyawan dianggap sebagai biaya atau alat produksi. Poin keempat, menjaga keterlibatan dan kepatuhan aturan kerja. Itu saja poin-poinnya, dan ini poin SDM strategis jangka panjang dan strategis, mendukung visi dan misi dan keunggulan kompetitif perusahaan sebagai mitra strategis manajemen dalam pengambilan keputusan. Poin keempat, karyawan dianggap sebagai aset dan investasi jangka panjang. Masih banyak poin-poin. Oke, next. Model-model penting dalam manajemen sumber daya manusia strategis. 1. Harvard Model menekankan pada hasil kebijakan HR, komitmen, kompetensi, biaya, dan efektivitas yang pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan pemangku kepentingan. Kedua, Warwick Model menganalisis dan menyeimbangkan konteks internal, budaya, struktur, dan eksternal sosial maupun ekonomi organisasi dalam perancangan strategi human resource. 3. 5Vs Model Scholars mengidentifikasi 5 pilar kunci SHRM, purpose atau tujuan, fresh values atau prinsip, proses, people, orang, dan performa atau kerja. Analisis sumber daya manusia, dasar pengambilan keputusan strategis.
Ini ada 3 poin. Poin pertama, menggunakan data, memanfaatkan data besar dan visual analisis untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang potensi, kinerja, dan kebutuhan karyawan. 3. Prediksi kebutuhan skill. Contoh, penerapan melakukan analisis prediktif untuk mengidentifikasi kebutuhan, keterampilan, dan talenta yang relevan 2-5 tahun ke depan. Ketiga, manfaat nyata, meminimalkan risiko kekurangan talenta kritis, meningkatkan ROI dari program pelatihan dan optimasi efisiensi biaya SDM. Studi kasus implementasi SHRM di perusahaan modern. Perusahaan A fokus pada kepemimpinan global, membangun leadership vigilance yang kuat dan mendukung rencana ekspansi pasar internasional secara agresif. Tujuan, kesiapan talenta untuk pasar baru. Hasil ekspansi berhasil. Tingkat keberhasilan kepemimpinan baru 85%. Dan perusahaan B, peningkatan kompetensi talenta, menerapkan pengembangan keterampilan yang erat. Tujuan, mengurangi kesenjangan skill. Hasil, peningkatan produktivitas tim sebesar 20%. Referensi karyawan naik 15%. Next. Peran SRM dalam meningkatkan ketahanan organisasi, mendukung adaptasi di lingkungan fuchsia. SRM mempersenjatai organisasi untuk menavigasi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas melalui tenaga kerja yang gesit dan fleksibel. Ini ada 2 poin, meningkatkan self efisiensi, program pelatihan dan pengembangan yang terarah, meningkatkan rasa percaya diri karyawan untuk mengelola tugas dan menghadapi perubahan yang tak terduga. Kedua, respon krisis yang cepat. Contoh terbaik adalah respon terhadap pandemi. Perusahaan dengan SRM kuat cepat beradaptasi dengan pelatihan ulang, pengaturan kerja hibrida, dan dukungan kesejahteraan karyawan yang efektif. Ini langkah-langkah membangun strategi SDM yang efektif. Ini ada 4 poin. Poin pertama, analisis mendalam atau business alignment. Pahami tujuan bisnis menyeluruh dan identifikasi kebutuhan SDM yang spesifik untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kedua, perancangan kebijakan. Rancang kebijakan sumber daya manusia, rekrutmen, kompetensi, manajemen kinerja yang secara eksplisit mendukung budaya, format tinggi, dan strategi perusahaan. Ketiga, pemanfaatan teknologi HR. Implementasi sistem HR modern, HRS Pivot Analysis, untuk integrasi data, efisiensi operasional, dan monitoring kinerja berkelanjutan. Keempat, keterlibatan kepemimpinan. Pastikan manajemen puncak berpartisipasi aktif dalam perumusan dan pelaksanaan strategi SDM menjadi agenda utama perusahaan. Manfaat utama manajemen sumber daya manusia strategis. Ini ada 4 juga. Penyelarasan total,
menyelaraskan semua fungsi SDM dengan tujuan bisnis, memastikan setiap aktivitas HR berkontribusi langsung pada keberhasilan perusahaan. Kedua, optimasi aset manusia. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, memperlakukan karyawan sebagai aset strategis yang memberikan nilai tambah. Tiga, efisiensi biaya. Apa itu efisiensi biaya? Mengurangi biaya operasional jangka panjang melalui perencanaan tenaga kerja yang akurat, mengurangi turnover dan biaya rekrutmen yang tidak efisien. Keempat, peningkatan daya saing, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat saing organisasi di pasar yang kompetitif. SRM sebagai pilar keberhasilan organisasi masa depan. Investasikan pada SDM strategis, raih keunggulan kompetitif. SRM bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Investasi yang dilakukan pada SDM strategis didukung oleh viable analysis akan menghasilkan nilai bisnis yang terukur dan berkelanjutan. Mulailah transformasi HR Anda hari ini untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kuat, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Itu saja presentasi yang saya sampaikan hari ini. Semoga dapat dipahami. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Yang dapat saya simpulkan, bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahualam walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi yang saya sampaikan hari ini. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahualam walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.